Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul di Masjid Nurul Jannah dan kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan tausiah subuh. Salam dan salam tidak lupa kita hadirkan buat saudara kita yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, saya tidak akan membaca kata mukadimah. Langsung saja marilah sama-sama kita dengarkan tausiah subuh pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari SHMA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, awal bencana terjadi pertama kali di dunia ini adalah masalah aib ya, angkuh, iri, dengki, sombong. Itu awalnya. Angkuh itu sifat iblis. Di dalam surga sudah sombong dengan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih tua daripada dia, daripada Adam. Beribu-ribu tahun umurnya lebih tua daripada Adam. Itu angkuhnya. Iri, irinya adalah karena Adam itu disuruh diberi penghormatan, sujud dalam arti berikan penghormatan. Iri dia. Kenapa orang yang lebih muda diberikan penghormatan? Kenapa tidak kepada saya? Kata iblis. Timbullah irinya. Nah, setelah iri timbullah rasa dengki ketika Adam dan Hawa dibolehkan menikmati semua fasilitas buah-buahan, tumbuh-tumbuhan apapun di dalam surga kecuali satu pohon itu, pohon khuldi. Nah, timbullah rasa dengki yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut hasad. Nah, iri dengki. Jadi angkuh, iri, dengki, sombong, takabur ya, membesarkan diri. Takabur itu hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, takabur itu adalah pakaianku dan bukan pakaianmu. Kenapa Allah boleh takabur? Karena tidak ada yang lebih besar daripada dia.
Tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Maka Allah boleh diktator, Allah boleh sombong, Allah boleh takabur. Kalau kita sebagai makhluk tidak boleh takabur, memang kita lemah, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, rupanya aib tadi, angkuh, iri, dengki, sombong itu berlanjut sampai hari ini oleh iblis, setan, iblis beserta pengikut-pengikutnya yang sepaham dengan iblis itu. Siapakah pengikut-pengikutnya? Ya, orang yang melakukan kedengkian sampai hari ini. Siapa itu orang yang dengki? Yang paling dengki itu adalah orang yang rakus. Jadi orang rakus itu sangat dengki dia. Orang lain punya 1, dia punya 100. Yang 1 itu pun mau diambilnya. Nah, yang paling rakus di dunia ini adalah orang Yahudi. Paling rakus. Ya? Masuk nomor 2 ya? Oh, itu yang demo sekarang tuh ya? Ya, orang yang rakus itu Yahudi, ditambah 1 lagi. Awas, itu ada polisi. Polisi elok-elok, ya bagus, mantap, jemaah. Baiklah, Bapak Ibu. Nah, jadi kerakusan Yahudi itu pernah pada satu kali orang Yahudi secara tidak sengaja melihat terjemahan Al-Quran. Nah, dia lihat terjemahan Al-Quran, dia buka dari ayat-ayat pendek, juz amma. Terbukalah oleh dia, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dengan Qul a'udzu birabbin nas. Iri dia melihat ada kul tadi itu. Merah wajahnya. Saya tidak terima ini ada kul di dalam Al-Quran. Iri dia, dengki, dan merasa tersinggung dia. Ada kul di dalam Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat pendek tadi. Kenapa dia tersinggung? Karena bahasa Yahudi dengan bahasa Arab itu mirip ya, satu rumpun. Namanya bahasa Aramaik. Aramaik itu ada bahasa Ibrani dipakai oleh Yahudi, bahasa Arab dipakai oleh orang-orang Mekah, orang Arab. Kemudian bahasa Syriani dipakai oleh sebagian orang Mesir dan orang Syria. Itu bahasa serumpun. Cuma kalau orang Mesir menyebut kul itu gul. Nah, kalau orang Yahudi menyebut kadang gul, hampir sama dengan Mesir, karena orang Yahudi itu lama diperbudak oleh Firaun di Mesir. Jadi melihat 3 kul ini, kenapa Anda kok jadi marah, kok tidak bisa diterima? Saya tidak bisa menerima karena kul dalam bahasa Yahudi itu katanya itu kunci rahasia. Kunci rahasia itu hanya diberikan kepada orang Yahudi oleh Allah, tidak diberikan kepada orang Arab. Sekarang kok ada di orang Arab ini kul itu. Karena kul itu arti sebetulnya, kul itu adalah jawablah. Macam kita baca qul huwallahu ahad, arti sebetulnya jawablah ya Muhammad, Allah itu esa. Ahad itu dalam bahasa Yahudinya Ibrani ehad. Jadi Elohim ehad. Nah, kalau kita Allahu ahad, dia nyebut Allah itu elah, Elohim, atau kalau ilahi Eli lama sabakhtani. Kitab Matius pasal 27 ayat 46. Oh Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku?
Jadi Eli artinya Tuhanku, Eloh dia menyebut Allah, Allahumma Elohim. Jadi serumpun. Bahasa Yahudi itu 30% orang Yahudi mengerti dia bahasa Arab. Orang Arab 30% pula mengerti bahasa Yahudi, walaupun sebutannya, dialeknya sedikit berbeda, tapi saling mengerti karena dia bertetangga. Dan satu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim menurut bahasa Ibraninya Abraham. Allahumma Elohim. Nah, jadi boleh minta hormat melihat ada kul itu tadi, itu rahasia. Itulah yang sebetulnya menyebabkan orang Yahudi menjadi sombong. Karena ada kul kunci-kunci rahasia itu. Itu sebabnya orang Yahudi merasa di seluruh dunia dialah yang nomor satu, dialah yang manusia, yang lainnya katanya adalah binatang atau anjing-anjing saja yang hanya diberi remah, katanya bekas makanan. Makanya orang Yahudi sampai hari ini dia tidak segan-segan menembak, membunuh dan menghalau orang Palestina. Kenapa? Bagi dia nilainya bukan manusia tapi anjing menurut mereka, atau domba-domba yang tidak mereka perlukan, atau domba-domba untuk dijadikan korban. Nah, jadi yang diminta hormat, katanya orang Islam tidak menjadi perhatian kul di dalam Al-Quran itu sekali. Umpamanya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala. Jawablah kepada mereka yang bertanya itu, perlukah kami beritahukan tentang satu pekerjaan yang sangat rugi, suatu pekerjaan yang tidak menguntungkan, bil akhsharina a'mala, suatu perbuatan yang paling tidak menguntungkan. Apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan di dunia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna, mereka menyangka, wa hum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah berbuat baik, padahal sesungguhnya mereka berbuat kerugian. Itu dua kelompok itu di dunia ini. Ada kelompok paling sempit, ada kelompok paling longgar dalam memahami agama. Kelompok yang paling longgar itu namanya liberal, longgar selonggar-longgarnya. LGBT jelas-jelas diharamkan di dalam Al-Quran, dia terjemahkan, dia tafsirkan sampai-sampai jadi halal. Alasannya segala sesuatu ada pasangannya. Ada tuh di Quran. Lalu LGBT, dia sama LGBT, itulah pasangannya. Itu menurut LGBT yang dia disebut terlalu lapang. Kemudian ada lagi yang terlalu sempit, khawarij namanya. Kalau khawarij ini menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, apa adanya, berbahaya itu. Sebab nanti orang bisa istrinya 9. Kalau berdasarkan harfiah Al-Quran saja. Fanqihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah olehmu wanita yang baik-baik itu 2. Wa sulasa, dan 3. Lah berapa tuh? Ada 5 ya? Wa rubah, tambah lagi 4. Jadi berapa? Jadi 9. Itu bahaya kalau hanya harfiah saja. Jadi 9, jadi nikahilah wanita itu boleh 9 orang. Itu kalau hanya belajar secara harfiah saja. Dan kalau secara harfiah sempit saja, ruginya nanti orang-orang tunanetra yang ada di dunia ini masuk neraka semua, walaupun dia soleh,
Padahal paling banyak hafal Al-Quran itu orang tunanetra. Itu yang Toha Hussein namanya, Menteri Pendidikan Mesir, dokter, tamat dari Prancis, buta. Tapi butanya itu sewaktu remaja dia banyak sekali menghafal Al-Quran. Jadi dia pandangan matanya itu terus sampai hafal. Setelah itu dia buta. Nah, jadi kalaulah kita hanya memahami Al-Quran secara harfiah saja, maka orang tunanetra tidak ada yang masuk surga. Sekalipun dia hebat seperti Toha Hussein, sekalipun dia alim menjadi ketua Majelis Ulama Arab Saudi, namanya Abdullah bin Bas, buta. Abdullah bin Bas itu buta orangnya, tapi dia ketua MUI-nya Arab Saudi yang disebut dengan Mufti Saudi Arabia. Nah, jadi kenapa orang-orang yang buta itu kalau secara harfiah, orang-orang yang tunanetra itu masuk neraka? Karena ada ayat nyatakan. Apa menyatakan? Wa man kana fil hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang buta di dunia, di akhirat dia akan buta pula dan tersesat jalannya, dan dialah orang-orang yang paling rugi yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu bahaya kalau secara harfiah saja. Sekarang siapa yang bisa? Yang ini terlalu bebas, jangan liberal. Ini terlalu sempit, jangan menjadi khawarij. Siapa yang menentukan itu? Ulama. Nah, itulah orang perlunya kuliah S1, S2, S3 supaya bisa memahaminya. Apa alatnya untuk memahaminya itu? Alat yang pertama tafsir Al-Quran bil Quran, yang kedua tafsir Al-Quran bis sunnah, yang ketiga tafsir Al-Quran bil ilmi, ditafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat tafsir Al-Quran bil akli atau bil ra'yi, atau disebut dengan ta'wil. Sampai diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni, ya Allah berikanlah kepadaku, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kemampuan memberikan ta'wil. Ta'wil itu apa? Yang buta tadi ternyata bukanlah buta mata, tapi buta hati. Itu ta'wil namanya. Kalau kita lihat di dalam harfiahnya memang buta mata, tetapi oleh ulama dipelajari, dilihat hadis, dilihat ayat yang lain, yang buta di dunia itu besok masuk neraka, maksudnya bukanlah buta mata, tapi buta hati. Itu namanya ta'wil. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami ta'wil. Yang kedua doa Rasulullah, faqihna fiddin, berikan kami pemahaman tentang agama. Bagaimana memahami agama? Pelajarilah wazan-wazan bahasa Arab. Nah, umpamanya fa'ala, fa'mula, fa'lan, daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Itu namanya fi'il madhi. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense. Dalam bahasa Indonesia itu kejadian yang telah berlalu. Fi'il madhi namanya. Kalau yang sedang terjadi namanya fi'il mudhari. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, sedang terjadi. Kalau yang belum terjadi namanya fi'il amar. Yang contohnya itu af'al, kerjakanlah olehmu. Idrib, pukullah. Nah, jadi yang mengetahui seperti itu siapa? Ulama. Di dalam surat Al-Fatir ayat 28. Ya, surat Al-Fatir itu surat yang ke-35. Ayat 28.
min ibadihi ulama. Seni kalau udah lama kita tidak mendengar suara. Silakan. Bismillah. Ketemu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Sekalian, sudah jelas disebutkan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama itu sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengetahui mulai dari awal, mengetahui tentang langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan. Setelah dia teliti, nah dia lihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pelajari, akhirnya dia tunduk kepada Allah. Dalam ayat lain dinyatakan, ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang sia-sia Engkau ciptakan. Baik, Bapak Ibu terhormat, kembali kepada rahasia yang diirikan oleh orang Yahudi tadi. Kenapa orang Yahudi menjadi sombong? Karena dia mendapatkan 10 kul. Kul, apa 10 kul itu? Disebut dengan 10 firman Tuhan. Dalam bahasa Barat disebut dengan 10 commandments. Jadi yang dibanggakan oleh orang Yahudi itu hanya orang Yahudi saja yang berhak mendapatkan 10 firman Allah langsung kepada Nabi Musa di Bukit Tursina, di suatu lembah namanya Lembah Tua. Hei Musa, engkau berada di lembah yang suci, buka sendalmu. Nah, itu sebab umat Islam kalau masuk masjid sendalnya dibuka, karena kita masuk lembah yang suci. Tapi orang Nasrani kalau masuk ke gerejanya sendalnya tidak pernah dibuka sekalipun kena tai ayam. Kalau kita sekalipun mahal sendalnya harga 1 juta tidak boleh dibawa masuk masjid. Kalau mau dibawa juga masuk sampul dengan plastik, taruh dalam tas, ya. Tapi tidak boleh dipakai. Nah, jadi pada terhormat 10 firman Allah itu dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Berdasarkan itulah orang Yahudi merasa unggul dalam bidang fisik, merasa unggul dalam bidang kerohanian, dan merasa unggul dalam bidang sains dan teknologi, karena dia mendapatkan 10 kunci kehidupan di dunia ini. Nah, jadi pada terhormat, itu sebab dia sombong. Dia merasa dia yang punya kelebihan seperti itu. Orang Arab tidak punya. Tetapi setelah dia baca Al-Quran, ternyata kul itu lebih dari 100 di dalam Al-Quran. Banyak sekali kul tadi. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Kemudian kul iza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Surat Iza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat 17. Surat Bani Israel ayat 81 dan 82.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو Shifaun. Nah, jelaskan. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kalau terdesak bagi orang-orang zalim, perampok, apa caranya? Ya, qul iza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi jangan kue-kue dalam hati saja ya. Allahu Akbar. Wah, tumbang insyaallah. Biasanya kalau kita dekat tanah gitu ya, bukan atau meja ya. Di samping ada amalan lain. Amalan lainnya setiap malam Jumat, sudah Isya atau sudah Maghrib, baca 333 kali baca hasbunallah. Itu rutin diamalkan, nyambung dengan iza ja'al haq tadi. Tapi kalau iza ja'al haq amalan tapi tidak ditambah, nggak nyambung. Saya sudah praktekkan. Jadi 333 kali dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir 333 kali. Itu tidak berdasarkan hadis. Itu berdasarkan pengamalan para ulama. Ulama yang menghadapi orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim terjadi tumbang yang disebut dengan wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidak ada mendatangkan apa Al-Quran kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Nah, cobalah ya ustaz-ustaz yang di Jawa yang sekarang ini populer di YouTube itu, yang malah itulah ayat yang dibaca oleh Ustaz Ustani, dibaca oleh Ustaz Idris, dibaca oleh Ustaz Nasihin, Ustaz siapa lagi Ustaz semua itu yang mengamalkan doa-doa warisan dari Wali Songo, wali yang 9 itu. Dan bahkan bisa membungkam musuhnya. Kalau tidak akan bisa Wali Songo itu menang berhadapan dengan petapa-petapa di gua-gua di Jawa itu. Karena bagi mereka itu sudah mendarah daging sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, itu dibaca. Qul tadi. Jadi qul itu sesudah qul itu pasti rahasia yang sangat hebat. Nah, jadi mohon perhatian kita masalah qul itu kita amalkan. Qul iza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu liz zalimina khasara. Allahu Akbar. Nah, ditambah 333 kali pada sudah maghrib atau sudah isya di Jumat, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya apa itu? Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil berada dalam perlindungan Allah sebaik-baik perlindungan. Jadi wakil itu artinya perlindungan, pemeliharaan. Hasbullah itu termasuk Pak Hasbi itu lindungan dari Allah. Maka Ustaz Hasbi berapa kali dapat musibah sehat lagi dilindungi oleh Allah. Itu artinya perlindungan dari Allah. Hasbunallah. Nah, itu kami. Kalau hasbi, B-nya itu saya diberikan perlindungan. Kalau hasbuna, kami
diberi perlindungan. Kalau hasbuhum, mereka diberikan perlindungan. Nah, itu ujungnya itu hum atau ya, itu namanya dalam bahasa Arab itu namanya domir. Domir itu kata ganti ketiga. Huwa, huma, hum, iya, huma, kunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, jadi itu tepatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Perlindungan dari Allah adalah sebaik-baik perlindungan. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik. Lawannya bisa, sejahat-jahat. Jadi kalau bisa wakil, seburuk-buruk perlindungan. Kalau ni'mal wakil, sebaik-baik perlindungan. Nah, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik perlindungan. Maula itu perlindungan juga, hasbi perlindungan juga, wakil perlindungan juga, tapi perlindungannya berbeda-beda. Itu dalam bahasa Arab namanya kalimat yang musyarakah. Musyarakah itu satu kalimat banyak arti. Kalau banyak kalimat satu arti namanya muradifah. Jadi ada yang muradif, ada yang musyarakah. Nah, kajian siapa itu? Para ulama. Nah, jadi ni'mal maula, sebaik-baik perlindungan, wa ni'man nasir, sebaik-baik pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu hidup kita ini apa diminta rahmat, kadang-kadang masuk aja perampok segerombolan ya dalam rumah kita. Kita mau membuat apa? Tidak bisa pegang apa-apa. Tak lain hanya berdoa kepada Allah. Tapi janganlah sampai terjadi seperti itu ya. Itu apa kita untuk beringat-ingat. Karena sekarang orang merampok itu di siang bolong, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Jadi walaupun di rumah di siang bolong pagi hari, kunci mana yang patut dikunci? Dikunci rumah yang kuat. Apalagi musim apa sekarang ini? Orang gila lagi. Pak Imam hati-hati ini. Nah, ada orang gila itu dikejarnya Pak Imam gitu ya. Hati-hati itu. Kadang-kadang normal dia ada sampai dia mengganggu kita, langsung aja jadi gila. Nah, bahaya. Apa pertahanan kita? Nah, pertahanan kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, saya diulang. Jadi dalam kita sedang menyupir pun, saya begitu, sedang nyupir, sedang bekerja, sedang di pasar mana-mana, itu saja bisikan di mulut kita. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah terjauh dari kejahatan, terjauh dari ilmu sihir dan hal-hal yang tidak baik, yang tidak terduga. Nah, itu dia. Ditambah lagi dengan doa yang lain, misalnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, itu bagi orang yang ada problem. Wa may yattaqillah itu ada problem, dia hendak kunjung-kunjung selesai, bacalah wa may yattaqillah. Apa artinya? Wa may yattaqillah, man, siapa saja. Itu dalam bahasa Arab namanya isim mausul. Man, ya. Mausul itu artinya kata-kata penghubung dalam bahasa Indonesia. Wa may yattaqillah, siapa saja yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al, pastilah. Nah, kata-kata pasti tidak ada di situ. Tapi dari mana? Dari kalimatnya itu, iya-nya itu. Pastilah Allah akan memberikan jalan keluar dari problema yang dia hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu, pastilah Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Kalau bahasa sekarang namanya solusi. Nah, bahasa kita jalan keluar, bahasa Al-Qur'annya makhrajan, akan diberikan solusi dari problem apapun yang kita hadapi.
makhraj wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, saya melalui pengalaman terbukti ayat-ayat seperti itu, doa seperti itu. Nah, saya di Jalan Cipta Karya ini dulu sering lewat di sini karena ada abang saya di bibit sawit di situ, Trandin. Jadi sekali sebulan pergi ke rumah abang. Dalam jalan saya baca apa namanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Waktu itu gaji saya pegawai negeri berapa? 53.000. Ya Pak Asli. Mula-mula diangkat dulu 53.000. Tapi ingin punya tanah di Cipta Karya ini. Wah, gimana? Ya, lalu saya sebut kepada orang rumah istri, dapatlah kita tanah di sini sedikit, jadilah. Mana mungkin lah Bang, gaji abang itu makanannya berutang-utang. Berapa kecil gaji pegawai negeri itu? Berasnya waktu itu beras busuk, iya lagi. Beras busuk Pak, nggak sanggup makan ayam aja kadang nggak mau makan. Iya, berapa lama itu? Dari tahun ia makan beras busuk dari tahun diangkat tahun 86 sampai tahun berapa itu ya? Lama lah, ada sekitar 20 tahun lah. Nah, lalu setelah baca doa itu lewat di jalan ini, berhenti saya dekat rumah sekarang itu. Saya tanya, ada nggak orang jual tanah di jalan ini? Oh ada. Oh, langsung ketemu sama Pak RW almarhum. Pak Heri Norman ya? Bukan, Pak yang RW yang kemarin? Iya, karena namanya mirip Pak Pak John Henry, tidak ada Henry itu, jadi saya ragu. Nah ya, adalah terasa. Tanda banyak umur kan, murah rezeki. Nah, setelah saya tanya, ada katanya, tapi tidak pakai merek. Di sebelah ditanyalah berapa, tanya saya simpanan istri uangnya cuma 1 juta. Lalu diberilah tanda jadi. Nah setelah itu ada saja jalannya untuk bisa meneruskan. Berapa saya beli pada waktu itu? 53.000 1 meter waktu itu. Tahun 2000. Ya. Itulah yang sekarang itu. Jadi berdoa saja kepada Allah hal-hal yang tidak mungkin, rupanya Allah memberikan jalan. Nah itu praktek dari doa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah itu saya teringat